Ya udahlah 99,9% lah. Oke friend, kembali bersama saya Bang Bill. Kali ini saya sambil olahraga, saya mau mereaksi. Kita sebagai manusia sebenarnya boleh yakin kan, tapi Allah SWT memberikan kita jangan terlalu sempurna gitu, karena kalau kesempurnaan kan milik Allah. Ya udahlah 99,9% lah. 99,9%. Yang 1% itu sisakan kalau ada, misalnya kalau di survei itu kan ada margin of error gitu. Nah itu 0,1%. 0,1% margin error. Kalau itu memang betul milik orang yang tadi saya sebutkan di awal, bagaimana kita bisa mengkonfirmasi kebenaran itu? Nah sebenarnya gini, cara mengkonfirmasi kebenaran kalau sebuah jejak digital itu memang ada dua cara ya. Yang pertama saya scientific secara evidence-nya ya. Ini memang hanya bisa dilakukan oleh memang petugas yang diperbolehkan oleh hukum kita untuk kemungkinan mengambil evidence itu dari server. Dan ini saya katakan dalam berbagai tulisan saya sangat mudah sebenarnya. Karena apa? Karena kepolisian misalnya, atau mungkin kalau KPK, tapi ini bukan ranahnya KPK ya, tapi kepolisian itu misalnya ngambil tuh yang biasanya itu dari X atau Twitter, kemudian yang biasanya dari Facebook, itu kan mereka kan harus minta izin dulu karena itu servernya ada di luar. Akun Kaskus ini itu servernya ada di Indonesia. Ya gitu. Jadi saya dalam tulisan sebelumnya sudah kenapa saya harus nulis sejarahnya Kaskus waktu itu. Memang Kaskus itu didirikan oleh 3 orang, salah satunya Anthony Darwis. Itu sebagai tugas akhir mereka di Amerika. Kemudian dulu sempat domainnya adalah .us, Amerika.us. Nah kemudian setelah ada virus waktu itu yang menyerang Kaskus, namanya virus berontok. Kemudian mereka sempat down, kemudian memindahkan servernya ke Indonesia. Nah jadi di awal tahun sebelum 2010 mereka sudah pindahkan server itu ke Indonesia. Nah ketika kemudian peristiwa yang heboh ini cuitannya itu terjadi sesudah itu. Nah jadi dengan 2014 gitu dan terus 2013. Nah sehingga saya berani pastikan 100%, kalau ini 100% ya gitu, bahwa semua itu ada di server Kaskus yang ada di Indonesia. Gitu. Nah dengan demikian mudah banget sebenarnya untuk melihat itu. Cuman karena saya nggak punya kewenangan untuk melakukan itu ke dalam ya, gitu. Maka kita lihat dari yang kedua, pendekatan secara algoritma atau secara pendekatan psikologis technical. Jadi artinya orang itu kan selalu punya kebiasaan mas, dan ini nggak bisa diubah. Dan punya time frame yang kemudian bisa kita selidiki satu persatu. Ini yang saya gunakan untuk identifikasi. Yang pertama misalnya, saya lakukan waktu yang artikel pertama saya lakukan pemetaan ya, jadi saya bedah akun Fufafa itu, dia melakukan hubungan dengan mana saja sehingga kita dapatkan polanya, linkage-nya kemana aja. Disitulah kita dapat dia misalnya sering masuk ke situs-situs yang ada hubungannya dengan yang seks gitu misalnya, gitu. Ada. Gitu. Iya, kemudian dia melakukan link ke game gitu. Kemudian lakukan juga akses ke situs-situs yang agak miring-miring gitu ya. Banyak banget. Maksudnya miring gimana mas? Yang miring tuh yang miring ke kiri, miring ke kanan. Ya jadinya sebenarnya bagi kita itu tabu gitu untuk di akses atau gimana. Ya di akses, karena Kaskus itu kan sebenarnya dulu juga sempat ada kayak hukum tidak tertulis gitu, kayak konvensi di Kaskus gitu. Bahkan sempat juga mereka menutup terhadap akun yang channel yang menjadi perbincangan yang sifatnya sangat dewasa. Nah itu Kaskus dulu ada di situ juga. Si Fufafa itu ada di situ. Yang miring tuh itu? Ya termasuk yang miring-miring kayak gitu. Jadi termasuk perbincangan-perbincangan yang sifatnya kalau dalam bahasa lebih sopannya pornografi. Nah jadi makanya komentar-komentarnya juga agak porno gitu ya gitu. Nah terus setelah channel BB17 waktu itu, Bebas Bicara 17 itu ditutup. Nah kemudian dia masih terbawa itu omongan-omongannya tuh kan sebenarnya bisa kita pola. Ini mungkin lebih kepada ahli psikolog ya, atau psikolog yang bisa menjelaskan bagaimana cara bicara seseorang. Tapi saya melihat bahwa itu pola-pola kata kalimat-kalimat itu kita kumpulkan, dan bahkan dia terhubung dengan akun mana gitu ya. Karena seseorang kalau kemudian punya satu akun di sebuah platform, biasanya mas dia juga punya akun lain yang berbeda namanya di platform yang lain. Ya,
Nah, di sini ternyata kita menemukan bahwa ada hubungan antara Fufufafa ini dengan RKGBN. RKGBN. Ya, gitu. Dan RKGBN ini ternyata juga pernah ada satu hal yang lucu ya waktu itu. Dia kehilangan atau lupa passwordnya. Dia nggak bisa login. Oke. Dan itu dia menyebutkan atau dikonfirmasi oleh orang yang sangat dekat dan namanya sangat kita kenal sekarang. @Kaisang P. @Kaisang P ini jelas betul itu adalah Kaisang Pangarep. Dan bahkan @Kaisang P ini pernah mengucapkan selamat ulang tahun ya kepada ibu dan bahwa itu ya, dan tepatnya tanggalnya memang sama, Oktober ya, dan itu jelas betul dialamatkan @RKGBN. Jadi dari sini sebenarnya sudah jelas betul ada hubungan yang tidak terbantahkan. Bahkan dalam satu platform yang lain, lucunya juga sempat juga ngaku dia nama akunnya ini. Mungkin dia kayak atau nggak sengaja atau teledor gitu ya. Lagi ngetik, lagi mau menginformasikan, tapi dia tulis di situ. Sekarang udah dihapus sih gitu. Tapi sempat di capture sama beberapa teman. Oke, jadi dan ada lagi sebentar Mas ya, supaya ada lagi yang menarik. Ada Fufufafa itu sempat menuliskan dia mencari gunting di PIK gitu ya, gunting apa gitu ya. Cara PIK itu PIK gitu. Yang berarti baru dong itu. Enggak, udah lama. Ini udah lama gitu. Nah, tapi stick gunting itu kemudian 3 jam berikutnya pada tanggal yang sama itu kemudian ditweetkan oleh akun yang sangat kita kenal, yaitu namanya Chili_Pari. Apa itu? Chili_Pari itu nama cateringnya. Chili_. Iya, Chili Pari. Ya, Chili itu. Pari. Dan kalimatnya kalau misalnya yang Chili Pari duluan yang nulis, bisa jadi Fufufafa ini yang nyontek. Ya kan? Tapi ini Fufufafa dulu yang nulis. Baru Chili Pari yang nulis di bawahnya. Tulisannya, cara penulisan GW, cara penulisan apa lu itu sama persis sampai tanda tangannya juga sama. Jadi itu bukan kopas, itu kebiasaan orang nulis juga gitulah. Kayak saya misalnya nulis, kalau misalnya teman-teman pemirsa podcast ini, saya kalau nulis sering dikatakan EYD banget gitu. Karena saya hurufnya rapi, panjang, dan biasanya saya titik komanya pun rapi gitu loh gitu. Nah, itu orang ini nulisnya enggak GW ya gue apa gitu apa. Nah, jadi dari identitas ini bisa kemudian mendekatkan kita pada wah ini berarti orang yang identik. Apalagi yang kemudian kemarin kan beberapa hari lalu netizen mengucapkan terima kasih nih pada sahabat saya namanya Andi Arief. Andi Arief yang dulu menjadi oposisi ya, kalau sekarang kan sudah menyatu mereka. Menjadi oposisi dari rezim yang sekarang ya. Dulu Andi Arief sempat menyinggung gitu loh, anak presiden ini menghilang gitu. Nah, yang jawab Fufufafa. Iya, gue nggak ngilang nih. Jing. Gue nggak ngilang Jing. Nggak ngilang nih. Jawab pernyataannya itu Andi Arief. Jadi kan ini kan merupakan sebuah hal yang sangat-sangat tidak sangat-sangat tidak mungkin untuk bisa dikatakan ya, kalau kita lihat film Pengkhianat G30S misalnya, Mas. Itu kan sempat dulu Pak Harto ketika dipanggil oleh Bung Karno di istana, kan Pak Harto mengatakan ini ada keterkaitannya dengan TNI Angkatan Udara. Nah, tapi kan TNI Angkatan menolak. Tapi kan senjatanya juga sama, kemudian juga waktu itu dikatakan ini untuk pasukan yang untuk konfrontasi dengan Malaysia. Pak Harto kan juga jawab, memang ini tidak ada hubungannya langsung ya gitu secara resmi, tapi bukan tidak mungkin ada oknum-oknum atau ada keterlibatan tidak langsung. Nah, kalau ini saya mengatakan bahkan sudah sampai pada kesimpulan ini jelas betul hubungannya. Bahkan ada satu ya peristiwa tahun 2014 Mas, yang hari ini juga saya tulis itu di artikel saya, ketika ada seseorang yang itu dia sempat mengatakan kalau ada kebangkrutan yang dialami oleh perusahaannya Pak Jokowi. Ya gitu. Nah, yang jawab Fufufafa ini dengan sangat detail sampai menyangkut keluarga atau omnya dia gitu. Jadi keluarga dekat. Dan itu kalau itu seorang admin katakanlah begitu ya, atau pegawai katakanlah gitu, dia tidak akan mungkin bisa menjawab dengan sangat detail itu. Jadi ini sudah sangat-sangat mendekatkan kita, atau membuat saya mengatakan kalau dalam istilah film G30S tadi ya gitu, sangat tidak mungkin kalau ini tidak ada kaitannya sama sekali
gitu loh gitu. Karena misalnya jawabannya si Fufafa itu pada tanggal 31 Maret 2014 jam 17 dia jawab itu 100% hoax yang soal bangkrut tadi. Sebenarnya pengen gue klarifikasi semua, tapi gue lagi pengen tidur siang nih. Pengen tidur siang tuh langsung mengingatkan saya pada seseorang yang pernah mau diwawancara wartawan di Loji Gandrung, kemudian dia jawab saya mau tidur siang dulu gitu. jadi kan kebiasaan nature seseorang itu nggak mungkin hilang Mas. Itu. Jadi sebenarnya Fufafa ini sulit ditolak. Ada identik dengan Gibran, diduga seperti itu, diduga keras seperti itu dengan 3 alasan. Betul. 1, di dalam Fufafa itu menyimpan banyak informasi yang memetakan pola hubungan dan pola relasi dengan adiknya dengan orang-orang terdekat dari Gibran, gitu ya kira-kira 1 itu. Terus kedua ada bahasa, frasa kata, cara penulisan, jawaban-jawaban yang khas dan unik. Yang mengingatkan kita itu milik seseorang banget. Jadi kalau dia mau menolak agak sulit itu. Agak sulit. Kalau cara menulis seseorang, cara gaya bisa seseorang itu kan pasti terulang Mas. Iya, dan pola ini juga sudah terus-menerus dilakukan. Jadi ini bukan yang sekali. Tapi udah terus-menerus sehingga membentuk karakter sehingga orang kalau melihat pernyataannya udah dengan mudah menduga oh ini pasti Fufafa. Oh pasti ini hubungannya dan itu ya mohon maaf, bukan cuma saya yang mengatakan Mas gitu. Kita kan punya mungkin sekarang gak hanya ratusan, ribuan netizen cerdas gitu ya. Yang mereka juga saling membantu ini gitu loh. Dan tidak ada satupun, atau kalau dikatakan minornya itu gak ada, tidak ada satupun yang menolak ini. Mereka bahkan hari ke hari itu memberikan kita kayak memberikan munisi baru gitu ya. Karena ada saja temuan-temuan di saat-saat lagi dihapus loh. Ini kan aneh juga. Kalau gak ada masalah, kalau nggak ada something wrong dengan akun ini, nggak ada dong orang yang ngapus karena akun itu kan sudah lama banget. Hari-hari ada orang yang ngapus itu sebenarnya ini yang sebenarnya sangat mudah sekali kalau penyidik itu memang progresif ya. Jelas betul orang ini memiliki akses terhadap akun ini. Kan tidak mungkin kita menghapus satu postingan seseorang kalau kita nggak ngerti user ID-nya, adminnya, passwordnya. Jadi sebenarnya mudah diketahui kalau sekarang. Oke, saya sebelum masuk ke situ mau bicara soal ini dulu. Apa kan orang boleh punya akun? Iya. Dan dia punya kebebasan untuk menyatakan pendapatnya. Tapi pernyataan mana yang kemudian dikritisi dan itu sebenarnya tak pantas dilakukan? Itu apa sih yang isinya tuh isi-isinya apa aja tuh? Sebenarnya isinya tuh lebih kepada ada 3 hal. Oke. Yang satu, dia selalu mengkritik, maaf dengan segala hormat saya, kepada presiden terpilih sekarang. Prabowo. Itu mungkin sekitar 70% isinya itu. Jadi sangat sering. Fufafa ini menyinggung soal, statusnya Pak Prabowo yang tidak punya pendamping. Kalau kritik kan biasa boleh dong Mas kritik. Boleh, tapi kritiknya itu nggak sopan gitu loh. Itu menghina bukan kritik. Memang ya itu maksud saya. Iya, karenanya betul juga kalau kalau misalnya menghina tapi agak kasar dikit kan sambil bercanda kan bisa aja jomblo gitu kan. Ini lebih dari itu gitu. Itu satir kan. Satir gitu. Soal misalnya ada program waktu itu gubernur mau mengadakan kawin massal. Komentarnya sepele tapi sangat-sangat nyinggung gitu loh. Misalnya dia undang Prabowo. Iya, undang Wowo. Jadi dia kan katanya undang Wowo. Gitu loh. Terus kemudian dia nyinggung soal ada festival apa gitu ya, fashion gitu. Nah, dia kenapa nggak hanya komentar festival tapi dia menyinggung soal ini anak dia kan maaf sekali dengan segala hormat saya. Anaknya kan homo gitu. Dia nyulut. Jadi menurut saya kok orang ini punya kebencian yang luar biasa gitu loh. Memang waktu kalau makanya mau dikaitkan dengan sosok yang tadi disebut, ya mungkin saja karena waktu itu kan lagi berhadapan antara rezim yang sekarang dengan Pak Prabowo kan. Jadi dia berusaha betul untuk menuliskan hal-hal yang menurut saya aneh. Bahkan ada yang menghina misalnya ketika ada alasan misalnya Pak Prabowo nggak hadir di Tanwir Muhammadiyah. Ya. Dia nulis takut disuruh ngaji. Ya ini kan menurut saya simple tapi ya ngapain sih harus nulis-nulis kayak gitu. Kemudian ada beritanya bagus. Pak Prabowo disebutkan nggak pernah ngambil uang pensiun.
dari TNI semenjak 98. Kalimatnya sangat sangat menghina karena dia nulis ternyata pecatan dapat pensiun juga. Jadi kok anu banget gitu loh. Apa ya? Enggak istilahnya orang Jawa gitu. Mulutnya enggak pernah sekolah gitu. Cangkemnya tahu sekolah gitu. Tapi yang sifatnya kritik apa ya? Kalau itu kan bukan kritik, itu negatif dan sebagiannya black. Sifatnya kritik enggak ada. Justru enggak ada, enggak bermutu ini. Ini enggak bermutu. Memang tren di dunia sosmed memang itu ada kritik-kritik yang nggak bermutu tuh ya. Tapi kan minimal tuh ya ada lah yang bisa kita pakai gitu ya gitu. Nggak di sini nggak. Mostly isinya itu semua. Isinya soal, dan maaf ini ada juga kritik soal 212. Ya, jadi pokoknya yang gerakan-gerakan agamis itu terlihat betul bahwa Fafa tuh condong tidak ke sana. Dan bahkan yang buat kalau ada sempat dia pakai sebuah logo gitu ya. Logo ketika waktu itu ada pork festival makanan babi. Ya itu dipakai sama dia, dipajang. Oh iya? Akun Fufu Fafa itu. Itu festival makanan babi itu kan ada di lingkar Semarang itu waktu itu. Tanggal apa? Jadi ada festival makanan babi ini. Iya, pork fest gitu ya. Pork fest. Terus lagi itu logonya itu dipakai kan, orang kan boleh menyantumkan kalau di akun tertentu pakai gambar gitu, pakai icon atau itu pakai DP kalau istilahnya di WA, display picture. Nah, display picture-nya itu artinya kalau dalam ya saya nggak bisa menebak seseorang. Artinya orang ini punya kecenderungan atau punya simpati lah gitu ya terhadap acara itu. Jadi acaranya kan waktu itu Pork Festival tanggal 4 sampai 8 Februari tahun 2016. Dia pasang itu juga. Waktu itu di Sari Ratu Pemuda Semarang festivalnya. Oke. Jadi pernyataannya kalau dikritisi dan diteliti lebih lanjut bukan kritik, tapi sebagiannya justru diduga berisi hinaan, cemoohan, hate speech gitu ya. Hate speech, hinaan, cemoohan, black campaign bahkan atau negatif campaign. Itu semua seperti itu. Ya, jadi memang ada yang kritik, bukan kritik, mungkin yang tidak terlalu keras tuh ada. Saya objektif aja. Misalnya soal real count 80%. Kemudian kan waktu itu disebut ada provinsi-provinsi ada 13% yang disebut itu Pak Prabowo menang di situ. Dia komentar di situ itu provinsi-provinsi terbelakang. Ya itu sih nggak terlalu kasar. Tapi ya terus ada juga keponakan lo juga jago acting di ranjang dalam kurung, saya nggak kuasa untuk nyebutkan, saya nggak tega untuk nyebutkan. Kasar banget. Oke. Dan yang menarik di situ sebenarnya semua ekspresi yang tidak bisa disebut kritik itu ternyata diekspresikan secara lugas melalui media sosial. Jadi dia pemain di media sosial. Dan dari situ juga sebenarnya Fufu Fafa juga menjelaskan sebenarnya relasi jaringan dan dia melihat apa saja gitu ya. Betul, itu saya tulis di artikel sebelumnya, bukannya hari ini. Sebelumnya itu jelas betul ada sekitar puluhan link dia termasuk ke situsnya. Kalau istilahnya kalau kita di luar negeri itu garis merah gitu, lampu merah gitu, situs-situs kayak gitulah, situs-situs porno gitu. Itu kan kelihatan jejaknya. Baik. Nah kalau begitu maka kalau hari ini itu dihapus, maka punya relevansi karena akan disembunyikan. Setuju. Hal-hal yang tadi berupa pernyataan-pernyataan yang tidak bisa disebut kritik. Ya. Jadi dari sekitar 5.000 dia pernah menulis ya di akun namanya Fufu Fafa di Kaskus itu sudah ada sekitar dihapus 2.100 postingannya. Hampir 50%. Hampir 50%. Hanya tinggal 2.906 yang tersisa. Penghapusan ini sebenarnya mengkonfirmasi dan mengklarifikasi ada jejak yang ingin. Betul. Dan sebenarnya ini jejak baru. Jejak baru kalau menghapus ini. Jadi dengan ada yang menghapus, dengan mudah sebenarnya kita bisa cek, atau bahkan kalau perlu, kalau ada pihak yang keberatan, bisa minta kepada pengelola Kaskus, Anti Darius dan kawan-kawan, siapa yang login terakhir dan kemudian melakukan, kalau dia bilang 2014 sudah terlalu lama, kan ada tuh beberapa pembela yang mengatakan udah terlalu kelamaan tuh, nggak mungkin. Oke, yang terbaru aja, orang yang menghapus itu siapa? Nggak mungkin orang biasa ngapus, Mas. Kalau dia nggak punya akses, kalau dia nggak ngerti loginnya, ID-nya, kalau dia nggak ngerti passwordnya. Nah, jadi kalau begitu bisa disebut
orang yang bersangkutan yang menghapus atau dia menggunakan pihak ketiga yang mempunyai kaitan langsung. Ya, gitu. Dan ketahuan nanti IP-nya, internet protokolnya menghapus itu siapa yang akses ke Kaskus. Mudah kalau itu karena barusan gitu loh. Kecuali kalau ini udah tahun yang lalu orang bisa bilang pakai alasan itu udah lama gitu kan. Ini barusan. Yes. Kekonyolan itu bertambah kalau menurut saya dengan dua fakta lainnya. Hal sepenting ini tidak pernah direspon secara tegas oleh yang bersangkutan sendiri. Ya. Terus yang kedua, kok bisa-bisanya pejabat negara itu di sebuah kementerian ikut campur di persoalan kayak begini. Yang dengan segala hormat saya, orang itu ya terpilihnya aja kayak giveaway gitu ya gitu, nggak punya kompetensi, jawabnya juga ngawur. Yang pertama saya jawab, ketika wakil presiden terpilih ini kemarin belusukan di Laweyan, Solo, Solo, hari Selasa kemarin, ya dia akan ditanya oleh wartawan gitu. Nah, ada dua hal. Yang pertama soal pesawat yang digunakan oleh Kaisang. Dia juga nggak jawab tegas ya gitu. Meskipun dia jangan jawab itu hubungan bisnis. Nah, ini semakin menarik. Karena kalau dia jawab bisnis itu makin kena, Mas. Saya bisa bongkar itu gitu loh. Karena kalau dia bilang bisnis berarti nanti melibatkan ada bisnis adiknya itu dengan seorang namanya Gang Y gitu, pemilik pesawat itu. Dan itu punya bisnis yang ternyata ada kaitan juga dengan presiden yang meresmikan itu. Jadi jelas banget ini kaitannya. Nah, yang kedua dia jawab soal Fufu Fafa ini dengan dia bilang, "Yo, takon aku, takon." Yes. Nah, itu kan sangat dekat sekali kalau saya dalam bahasa tradisional juga mengatakan kacang mongso ninggal ke lanjaran gitu. Jadi artinya buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya gitu kan. Yes. Kan ini mengingatkan kita pada kalimat yang nggak tahu kok tanya saya. Ya. Dan itu menjadi khas banget kan. Dan orang tahu bahwa sebenarnya dia tahu gitu. Itu. Nah gitu. Nah yang kedua yang menarik tadi Mas Budi sampaikan, yang jawab Menteri Komunikasi dan Informatika kita, Budi Ari. Apa pernyataan langsungnya dari Budi Ari mengatakan ini bukan akunnya Gibran. Oke, ketika dia mengatakan itu bukan akunnya Gibran, artinya dia tahu ya. Dia nggak tahu, dia jawab lagi diteliti loh. Lagi diteliti kok bisa mengatakan bukan pernyataannya prematur ya. Sangat prematur dan kemudian sangat tidak ilmiah. Dan yang makin tidak ilmiah, saya kemudian mengkritik hari ini. Jelas betul kritik saya. Jangankan dia berkomentar terhadap akun Fufu Fafa. Dia sendiri nggak bisa komentar terhadap akun dia sendiri pada tahun 2013, 2014 yang jejak digitalnya itu kan dibongkar juga. Bahwa dia dulu juga mirip-mirip ini. Agak-agak kampungan juga gitu ya. Dia komentar soal Garuda di dada gitu, tapi dadanya itu dadanya orang lain. Ini Pak Menteri maksudnya? Pak Menteri, iya Menteri BAS aja punya Budi Ari. Kemudian dia komentar soal guyonan-guyonan yang menurut saya guyonan bukan kelasnya untuk di media sosial bahkan. Karena guyonan itu guyonan porno. Ya ada memang dia mengekspresikan ketika dia tahun 2015 dia foto dengan sangat bangga dengan pasukan wanita Israel dengan bendera Israel gitu ya. Bagi saya sih itu hak dia. Cuman kan dia mungkin nggak nyangka kalau itu dibongkar oleh netizen sekarang dan malah jadi keluar semua. Jadi maksud saya orang ini nggak kompeten untuk jawab. Maka saya memberikan saran bijak ke dia. Udah nggak usah komen deh. Gitu. Malah makin konyol kalau komen Mas. Jadi pernyataan dari Gibran sendiri, pernyataan dari presiden, pernyataan bukan presiden enggak komentar ya. Oh, dia komentar. Komentar ya? Tanyakan sendiri dong. Oh iya. Barusan. Udah komentar dia, cuma suruh tanyakan. Itu khas ininya beliau. Terus udah gitu pernyataan dari Menteri Kominfo itu semuanya justru merupakan bukti baru bahwa ada yang disengaja disembunyikan. Ya. Padahal fakta mengenai ininya dukungan netizen itu luar biasa. Saya sekarang masuk di netizennya. Ya. Sekarang netizen itu punya kesadaran, punya keberanian dan bergotong royong. Alhamdulillah. Untuk membongkar itu semua. Alhamdulillah. Kira-kira ini gejala apa ya Mas? Ya kalau saya sih memang sudah lagi dengan falsafah tradisional ya. No go dinone gitu. Ya sudah harinya. Jadi ketika netizen itu dulu mungkin ada terbelah ya. Dulu ada haters, kemudian ada followernya rezim ya gitu, bahkan influencer atau buzzer RP ya, buzzer bayaran itu. Sekarang kan banyak sekali orang-orang yang dulunya di buzzer pada sadar dan kemudian mereka balik. Nah, ketika buzzer ini sadar dan balik, itu kan berarti ada rahasia-rahasia
internal yang muncul. Nah itu menjadi vitamin Mas. Bagi teman-teman yang punya semangat untuk membongkar ini. Tiap hari Mas, sekarang kita lihat ada aja yang dibongkar lanjutan. Mulai dari sepele ya, mulai dari foto jendela pesawat, ya kan? Itu kasus yang lain ya, kasusnya si Erina sama Kaisang. Kasus jendela pesawat itu kan bisa terungkap panjang sekali sampai ke jejak pesawatnya, kemudian perjanjian di Shopee dan ini kan dorong kalau KPK nggak mau ngejar kan bisa dikejar sampai ke Bobby juga kan. Nah dalam kasus Fufu Fafa ini itu kan juga banyak banget mereka mencoba mendapatkan dari semua sisi. Karena kan internet itu sebenarnya sifatnya kan gini Mas, ketika itu disimpan di sebuah server ya kan juga ada mirrornya. Yang ada misalnya ada kayak backup mana di mana-mana. Nah ini teman-teman tuh pada nyari itu semua, itu dengan kata kuncinya, dengan menggunakan mesin pencari, dengan menggunakan crawler namanya, ya dengan crawler tuh ketemu semua sekarang pelan-pelan dan itu dimunculkan sehingga mulailah ada ketemu statementnya Andi Arief, statementnya yang membela ketika perusahaannya Pak Jokowi bangkrut tadi atau dipecat tadi itu juga muncul, kemudian bahkan keterkaitan antara akun Fufu Fafa ini dengan yang lain gitu. Dan bahkan yang mengetahui kalau ini ada penghapusan tuh ya bukan cuma saya gitu. Teman-teman lain juga banyak. Loh ini kemarin ada Mas, kok udah hilang. Tapi sudah di screenshot udah ada kita saling komunikasi. Nah, kita tahu yang dihina itu adalah partner untuk memerintah masa depan. Ya, yang harus kita hormati bersama itu presiden terpilih. Ya. Tapi ini kan terjadi jauh sebelum dia berpartner. Tapi ini pasti menimbulkan ketidakenakan. Saya mau klarifikasi 3. Ya. Sejauh mana sebenarnya kalau hal-hal seperti ini walaupun Pak Prabowo belum ada dalam posisi sebagai presiden, menurut analisisnya Mas Roy ini sejauh mana dia memang juga punya kepentingan untuk mengkonfirmasi dan mengklarifikasi? Harus kalau menurut saya. Meskipun saya sudah bukan orang politik lagi. Tapi kalau menurut saya sangat tidak sopan ya. Andai kata itu tidak dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, ya. Karena apa? Minimal dia dipanggil, benar nggak ini Anda atau kamu gitu ya gitu, ya kan? Kan katanya kayak menyimpan bara api itu ya? Nah iya, kan katanya tenang Pak, sudah ada saya gitu, ya kan? Kan gitu. Artinya ditanya, kalau enggak, saya yakin karena Pak Prabowo pun juga bekas orang angkatan militer ya, kan pasti juga mau menerima jawaban atau hanya mau menerima jawaban yang logis dan jawaban yang sangat teknik ya, bukan jawaban sekelas jawabannya Budi Ari tadi ya. Itu kan jawaban yang sangat tidak logis, mengatakan bukan tapi ketika ditanya nggak tahu lagi diteliti, terus kemudian ngeles kayak biasanya gitu kan, kayak baca aja pokoknya ngeles gitu ya. Nah ini enggak, kan harus nah karena apa? Karena pasti tidak nyaman meskipun itu dilakukan ketika itu misalnya sudah 10 tahun yang lalu ya, atau bahkan mungkin 11 tahun yang lalu, tapi kan bagaimanapun juga sifat itu nggak akan hilang Mas. Bagaimanapun juga karakter yang menetap menjadi sifat yang khas itu sulit sekali dihilangkan. Sulit sekali hilang. Suatu saat pasti akan muncul dan karena apa? Karena itu sudah sangat banyak. Sekitar 5.000 tulisan dan sebagian besar diantaranya ya, saya mengatakan 70% yang dihapus baru sekitar 50%. 70% itu hujatan dan hinaan terhadap beliau ya, terhadap Pak Prabowo. Dan kemudian itu kan aneh gitu kalau kemudian tidak dipertanyakan. Kalau saya makanya saya menghormati betul presiden terpilih ya, apapun ceritanya kemarin ya gitu, mau nggak mau beliau yang akan memimpin itu ya harus menurut saya, karena presiden Indonesia ini sebentar lagi akan memegang jabatan RI 1. Masa presiden, membiarkan ada seseorang yang menyimpan bara api tadi? Dan itu adalah wakilnya dia. Betul. Dari posisinya gitu. Nah kalau Pak Prabowo itu meminta klarifikasi. Dan Pak Prabowo kan juga bukan orang bodoh ya. Itulah yang saya pasti maksud. Dia juga kemudian melakukan konfirmasi melalui sistem yang dia miliki. Dan saya harapkan begitu Mas. Jadi saya harapkan bukan pasti begitu ya. Kalau Pak Prabowo itu orangnya sangat well prepared. Oh iya, pasti begitu. Kalau saya bilang pasti begitu. Gitu. Jadi harus begitu. Dan menurut saya Pak Prabowo punya satu tim IT juga. Artinya saya mau netral saja. Biarkan kami ini netral. Kami memberikan masukan kepada beliau, ada ini loh, ada indikasi begini. Dalam tulisan saya kan juga saya sebut yang terakhir bahwa saya sangat tidak yakin kalau ini akan didiamkan. Jadi ini harus diteliti. Karena itu akan berulang lagi. Sifat seseorang itu kan pasti akan berulang lagi nanti. Gitu loh. Dulu saja begitu,
Apalagi nanti dia sudah memegang satu posisi tertentu berbahaya menurut saya. Jadi harus. Tapi yang tadi saya bilang Pak Bro juga harusnya punya apa nih? Dengan sengaja mengkonfirmasi melalui jaringan sendiri, itu kemungkinan akan dilakukan juga. Kalau menurut saya harus dilakukan. Harus dilakukan demi marwah beliau, demi kehormatan bank kita juga. Bangsa kan kita tidak rela punya satu presiden yang diolok-olok dengan sangat kasar ya, dikatakan ya kalau jomblo itu masih mending ya gitu, itu kata-kata lebih kasar di situ ya. Kemudian ada lama enggak apalah gitu kan. Menurut saya sangat tidak pas. Oke. Terus sekarang ada soal apa namanya PR kita. Ya. Apa yang seharusnya dilakukan untuk meminimalisasi potensi dampak yang berkelanjutan dan makin meluas? Karena kan merugikan tidak hanya orang yang melakukan, tapi kita semua itu. Ada usulan strategik yang bisa diajukan? Kalau menurut saya untuk meminimalisasi ya justru tangkap memang asli si Fufafa itu. Siapapun dia ya. Karena selama ini tidak ketahuan, tidak jelas, kemudian malah muter-muter, atau yang saya dengar ya indikasinya terakhir itu kemungkinan akan ada orang yang dikorbankan gitu ya. Mungkin seorang admin yang dikorbankan karena mulai Mas. Mulai disebut. Jadi yang saya lihat terakhir itu akun Cili Pari ya, Cili_Pari itu disebut, itu pengelolanya adalah admin. Ada 7 orang. Katanya gitu. Mas, 7 orang, saya sangat yakin kalaupun itu ada 7 orang, itu pun Cili Pari ya, bukan Fufafa. Itu pasti mereka gaya penulisannya beda-beda. Gak mungkin sama. Karena seseorang tuh pasti punya kecenderungan menuliskan tadi frasa yang berbeda-beda. Jadi siapa tahu ada di antara mereka yang mau Tapi kalau akun di Kaskus ya, itu beda dengan akun yang misalnya ada di Twitter, X, atau ada di Facebook ya. Yang itu tidak mudah untuk digandakan akunnya. Akun di Kaskus itu biasanya hanya dipegang satu orang. Iya. Ketat dia. Iya, jadi nggak mungkin. Kalaupun misalnya kemarin saya juga sempat dengar nih ada yang ngeles-ngeles dari si pemilik Kaskus. Ya dulu kan kami tidak begitu detail, orang bisa nulisnya apa. Oke, dulu. Sekarang yang menghapus ini Mas. Ini pintu masuk luar biasa. Karena itu jejak digitalnya barusan hari-hari ini. Paling enggak dalam 3-4 hari terakhir ini. Si penghapus itu pasti login-nya di Kaskus barusan. IP-nya jelas tertangkap. Gak mungkin tidak. Tindakan menghapus adalah tindakan tidak gentleman dan bahkan menyembunyikan informasi yang sesungguhnya. Harusnya katakan aja ini bahwa ya saya melakukan, tapi itu dilakukan pada periode di mana saya belum punya kematangan. Saya kok nggak yakin yang ngaku. Nggak yakin ya? Nggak yakin lah gitu. Kenapa nggak yakin? Jejak sekolahnya aja juga nggak yakin. Jadi itu pun banyak yang akhirnya diralat-ralat gitu kan. Gitu. Loh ini fakta aja. Ya kan gitu. Artinya kan katanya S2 ternyata hanya matrikulasi lah isinya gitu kan. Ternyata S lilin. Ya makanya. Jadi saya nggak yakin itu. Karena kalau itu berani dia lakukan ya bagus. Tapi kalaupun dilakukan mungkin. Seseorang mau dia mengatakan dulu saya masih childish, atau bukan kekanak-kanaknya, masih anak-anak gitu ya. Atau belum mature ya. Terbawa pasti sifatnya. Karena nggak mungkin seseorang itu. Tapi ya bisa jadi ya sifatnya masih kekanak-kanakan. Di kantor aja isinya mainan semua kan. Dia ingin mengelola masa mudanya untuk selalu. Ya enggak, itu soalnya. Apa peran yang mesti dilakukan oleh netizen untuk terus-menerus memberi kontribusi dan mengungkap kasus ini sampai selengkap-lengkapnya? Apa peran strategis yang mesti? Saya sangat berbahagia. Netizen sekarang sudah bisa kompak ya untuk mewujudkan itu. Kan netizen ini kekompakannya kan luar biasa Mas. Bukan hanya ini loh. Kemarin ketika ada demo yang sangat bagus melibatkan semua aspek masyarakat, Mas juga turun juga waktu itu kan, kelihatan banget kalau netizen tuh awalnya kan mengingatkan kita dengan itu alarm peringatan itu, dan itu saya juga support gambar-gambar lama gitu kan gitu, sehingga Indonesia darurat. Indonesia darurat itu kan mengingatkan kita pada bersatunya dua dunia. Saya menyebutnya manunggaling kalih jagat. Dua jagat maya dan jagat nyata. Nah ini sudah berlangsung terus sekarang. Jadi netizen sekarang itu lagi kompak betul di dunia maya
untuk mengungkap jejak-jejak digital. Ya mohon maaf, bukan hanya dia, tapi bahkan jejak-jejak digital presiden sekarang, ya bukan presiden terpilih ya, presiden sekarang, bahkan sampai masa nama lalunya juga sekarang disebut, ya gitu. Jadi orang malah bukan pakai tedeng aling-aling lagi sekarang ya, gitu. Muncul semua fakta-fakta yang dulu ditutup-tutup. Muncul akibat apa? Akibat juga banyak orang-orang dalam dulunya, ordal-ordal yang dulunya ada di dalam balik kan. Ya kan. Jadi misalnya teman kita ada orang yang suka melakukan stand up comedy yang terkenal ya, Mas Panji itu kan dulu juga di pihak sono. Dan dulu sempat dipinjam namanya ketika peresmian Shopee ini. Wah, terakhir kan sekarang dia ngaku bongkar semua. Oh, dulu nama saya hanya dipinjam untuk pasang karangan bunga gitu. Jadi kan ini masuk semua dan muncul netizen kemudian mencari bukti-buktinya, dan bukti-bukti digital itu selalu ada karena sulit untuk dihapus. Gitu, Mas. Itu konkretnya. Netizen dengan kesadarannya mencoba menurunkannya menjadi sebuah keberanian dan ini adalah bagian dari gotong royong untuk membangun Indonesia yang jauh lebih dahsyat kira-kira gitu ya. Betul. Oke. Dan jangan takut kalau menurut saya, karena kalau dulu sih ya kayak saya dulu ya. Kita ngungkap dulu kan saya sendirian. Jadi dengan mudah dipatahkan. Kalau sekarang kan rame-rame ini kan gitu. Ini ujungnya mau di mana sih Mas kalau ngelihat kayak ini? gini? Ya, Mas yang lebih tahu lah gitu. Kalau ini yang paling ngeri kan kita memprediksi ujung nih kan. Memprediksi ujung nih. Kalau penghapusan terus-menerus dilakukan, itu mengkonfirmasi kejahatan justru telah dilakukan. Istilahnya malah justru menghilangkan barang bukti. Yes. Kan sudah di capture, sudah di screenshot sama teman-teman semua, sudah ada. Dan andai kata screenshot itu dia, oh itu nggak sesuai dengan Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 5 ayat 1, itu buktinya nanti harus bisa diuji. Nah sekarang kalau yang men-screenshot itu tidak hanya satu orang, ratusan orang men-screenshot hal yang sama. Dan itu kan bisa diuji nanti secara forensik. Screenshotnya tuh benar apa enggak. Terbuktinya gampang, kalau bisa dibalik pakai uji terbalik. Jadi pada saat itu yang diperiksa bukan yang di screenshot, tapi yang diperiksa handphone saya. Pada saat itu tanggal itu handphone kita melakukan akses kemana? Yes. Itu bisa dibalik cocok. ya. Jadi dibalik. Apakah ini copy paste atau tidak, atau tidak ada metadata yang yang didasarkan. Jadi kan banyak saya kira di antara netizen yang sangat bersedia dengan sukarela, yang mereka pada punya screenshot atau screen capture itu, kemudian mereka memberikan buktinya masing-masing. Andai kata bukti itu tidak sah, nanti dianggap oh itu buktinya nggak salah, itu hanya mungkin ada rekaan. Nggak, sama semua. Proses tengah berjalan. Ya. Jangan-jangan ini adalah awal dari sebuah akhir. Insya Allah. Dan keterlibatan netizen benar-benar menjadi bagian penting untuk terus-menerus membongkar. Betul. Tujuannya satu, tidak ingin menghina orang lain, tapi membuka kedok dari sebuah kepura-puraan, karena itulah yang menghancurkan Indonesia.